Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmatul Aini dengan NPM 2023025005 akan mempresentasikan hasil dari review paper. Baik, saya di sini akan mempresentasikan review paper atau jurnal ilmiah yang berjudul Students' Perceptions of Socio-Scientific Issue Based Learning and Their Appropriation of Epistemic Tools for Systems Thinking. Artikel ini disusun oleh Lee Qi, Troy D. Sadler, Laura Zeori, dan Patricia J. Fredrickson. Identitas jurnal. Nama jurnalnya adalah International Journal of Science Education, country-nya dari UK, dengan ISIR ranking of United Kingdom. Kemudian subject area and category this article is social science education. Kemudian bab 1 tentang pendahuluan. Artikel ini diambil dari sebuah penelusuran jurnal yang telah disadur dari Skimago Journal Rank or SJR. Reviewer memilih jurnal ini karena memfokuskan secara spesifik tentang pendidikan pada bidang sains. Untuk itu, reviewer memilih salah satu artikel yang sangat menarik dan merupakan payung penelitian yang akan dikaji. Selain itu, topiknya juga masih hangat, baru publish pada 2020. Latar belakang review artikel. Latar belakang reviewer memilih artikel ini adalah karena artikel ini menggagas tentang inovasi pembelajaran sains dengan socio-scientific issue model based learning, atau dalam artikel ini dikenal dengan istilah simbol. Selanjutnya, latar belakang dari review ini juga adalah kompleksitas socio-scientific issue or SSI dengan menggunakan alat epistemik untuk berpikir sistem. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada SSI, socio-scientific issue, kontroversial isu kontemporer yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana SSI ini membahas tentang aspek beberapa dimensi terkait dengan sosial, politik, economics, dan juga sains. Yang kedua, yakni ada epistemic tools, sebuah alat yang membantu proses perencanaan suatu konsep tertentu. Dan yang selanjutnya yakni system thinking. System thinking merupakan suatu proses untuk memahami suatu permasalahan dari elemen-elemen yang ada di sekelilingnya. Kerangka simbol. Penelitian ini muncul dari implementasi pengalaman belajar berbasis socio-scientific issue. Kerangka simbol menjelaskan jenis-jenis kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan siswa dan urutan yang disarankan untuk kegiatan belajar tersebut. Tahap akhir rangkaian pembelajaran simbol merupakan kesempatan bagi siswa untuk mensintesis pemahaman sains yang telah mereka bangun serta kompetensi mereka untuk pemodelan dan pemikiran sistem atau system thinking untuk mengembangkan dan mempertahankan posisi atau solusi dari masalah tersebut. Adapun di sini kita lihat kerangka simbol di mana figur from author sendiri ada explore the socio-scientific issue, di mana anak panah menunjukkan bahwa dalam penerapan SSI itu ada kategori build understanding of science ideas. Selanjutnya ada engage in science modeling, dan kemudian ada engage in socio-scientific system thinking about the issue. Dan yang terakhir adalah synthesis science understanding and competencies to develop and define position or solution. Selanjutnya, bagan bintang di dalam artikel ini digunakan sebagai alat epistemik, di mana diperlihatkan bahwa siswa menggunakan bagan bintang sebagai alat belajar berpikir tentang berbagai aspek masalah yang mencakup sains, sejarah, budaya, dan ekonomi yang sejalan dengan tujuan epistemik yang mendasari diagram bintang atau bagan bintang. Beberapa siswa dalam kategori level 3 dalam riset di artikel ini menilai bahwa bagaimana cara berpikir sistem. Menurut mereka, alat epistemik membantu untuk memikirkan aspek-aspek masalah yang seharusnya tidak mengembangkan dan membantu untuk membentuk tampilan. Kita lihat di sini bahwa bagan bintang ada sebuah isu, di mana isu ini terdiri dari beberapa aspek, ada di kategori science, economics, politics, religions, and ethics.
Selanjutnya ada vaping. Vaping di sini juga sebagai alat epistemik, di mana siswa memikirkan keterlibatan mereka dalam unit vaping dalam istilah yang positif. Siswa percaya bahwa unit vaping relevan dengan kehidupan mereka. Mereka suka belajar tentang vaping karena dalam proses pembelajaran mereka dapat mengaitkan materi kehidupan dengan masalah terkini. Oleh karena itu, pembelajaran tentang vaping di kelas sains sesuai dengan apa yang mungkin dilakukan siswa atau keputusan yang mungkin perlu mereka buat dalam kehidupan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kualitatif interpretatif. Menggunakan alat epistemik berbentukan vaping, penelitian dilakukan pada siswa sekolah menengah, tepatnya di AS, negara bagian tengah. Kemudian jumlah populasi sekitar 1.500, sampel 33 orang siswa dan 4 orang guru. Adapun teknik wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, in-depth interview kepada siswa dan guru. Peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif konstan. Adapun hasil penelitian dari artikel ini adalah siswa dapat mengembangkan pemahaman isu saintifik tentang berpikir sistem. Dalam studi tersebut, lebih dari 40% siswa fokus dan mampu menyesuaikan tujuan epistemik dari alat yang disediakan dan membantu mereka untuk mengembangkan posisi mereka pada masalah vaping. Selanjutnya, pembelajaran SSI ini sangat menarik, tidak hanya karena vaping yang membahas masalah terkini dan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga mereka dapat mengungkapkan pendapat mereka dengan membuat peraturan yang diusulkan sendiri tentang rokok elektrik. Bagi siswa yang tidak selalu tertarik pada sains, mereka menyukai pendekatan SSI tidak hanya pada masalah kemasyarakatan, tetapi juga karena mereka terlibat dalam kegiatan yang bermakna, di mana mereka memanfaatkan minat mereka dalam dimensi non-sains, yaitu masalah sosial. Adapun di sini kita lihat ada tabel questionnaire response align me with student interview themes. Dari artikel ini, jadi autor memberikan kuesioner untuk memberikan tanggapan terkait dengan vaping untuk sebagai alat epistemik untuk mendukung sistem thinking pada siswa. Selanjutnya, temuan penelitian. Peneliti berpendapat bahwa agar siswa dapat menggunakan alat dengan cara yang berarti, guru harus mengenali berbagai tujuan yang melekat dalam lingkungan belajar dan membuat eksplisit prioritas. Adapun untuk memajukan penelitian ini, maka sangat penting untuk memahami bagaimana siswa memandang pembelajaran sosiosaintifik isu sebagai agen epistemik. Selanjutnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran SSI sangat produktif, sehingga dapat dihasilkan dari kombinasi sinergis di faktor-faktor lain dalam lingkungan belajar. Studi ini juga menunjukkan bahwa siswa dapat memahami tujuan epistemik penting seputar pemikiran sistem dengan digunakan dukungan alat epistemik, meskipun tingkat penggunaan alat mungkin bergantung pada elemen instruksional utama seperti guru. Studi lanjut diperlukan untuk lebih mengeksplorasi bagaimana hal tersebut bermanfaat di berbagai komponen, khususnya dalam lingkungan pembelajaran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini cukup berhasil dalam menerapkan alat epistemik sebagai alat ukur cara berpikir sistem dengan melihat konsep SSI basis masalah. Pada intinya, peneliti berupaya melihat persepsi siswa dalam pembelajaran sosiosaintifik isu berbasis masalah atau sosiosaintifik isu based learning dengan menerapkan alat epistemik dengan mempertimbangkan cara siswa dalam berpikir sistem. Siswa kurang memahami kegunaan alat sehingga titik ini menjadi kelemahan dari riset ini. Maka di sini reviewer mengambil kesimpulan. Selanjutnya, alat epistemik membantu untuk memikirkan aspek-aspek masalah yang seharusnya tidak mereka pertimbangkan dan membantu membentuk tampilan. Siswa mengenali fitur epistemik setelah dia mencoba menggunakannya dalam konteks pengaturan vaping. Demikian presentasi dari saya terkait dengan review artikel, merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kajian hasil studi IPA Internasional. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.